Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam semuanya, selamat berjumpa kembali. Kita tanpa terasa sudah memasuki minggu yang ketiga ya. Ini dalam bulan Agustus ini, kami percaya ini semua anugerah Allah yang luar biasa. Hari terus berjalan dan berlalu dalam kehidupan kita. Tapi kita tak pernah menyia-nyiakan waktu untuk boleh kita belajar dan mengerti akan isi hati Tuhan. Nah, oke. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Kita masih bicara tentang kasih dan lemah lembut. Ya, ini bagian yang kedua malam hari ini. Ketiga malam hari ini. Saya harap ini akan menjadi bagian terakhir. Lalu besok kita akan lanjut kepada tema yang lain. Ya, nah kasih dan lemah lembut. Saudara, tentang kasih sudah kita pelajari. Bahwa kasih itu modalnya dan kasih yang diberikan awalnya oleh Allah kepada Adam untuk mengasihi dirinya itu sekarang harus dikembangkan kapasitasnya ya sampai kasihmu seperti kasihnya Bapak. Kasih tanpa syarat yaitu kasih agape itu ya. Nah, Saudara, malam hari ini ya kita akan belajar ya. Kalau orang boleh mengasihi ya itu harus didukung dengan kondisi hatinya. Motivasi keinginanmu untuk mengasihi ini, kalau hatimu keras, kasihmu nanti nggak murni. Ya, kasihmu pasti ada syaratnya atau ada persyaratan-persyaratan yang muncul dari dalam hati itu. Oleh sebab itu, malam hari ini kita akan bicara tentang kelemah lembutannya. Ya, jadi ini paralelnya. Kalau ada kasih, harus disertai dengan kelemah lembutan. Allah Bapak berkata begini, Bapak Saudara, ya, dia menyampaikan dalam chatting, ada sesuatu yang penting hendak ku beritahukan. Apa yang Bapak mau beritahukan? Bapak berkata begini, engkau telah mengenal sedikit tentang rahasia hati manusia, ya, tentang rahasia hati manusia. Kita tahu ya, waktu kita belajar tentang masalah hati, ada orang yang hatinya licik, ada hatinya penuh dengan motivasi ini dan motivasi itu. Itulah hati manusia, ya. Semua dalam hati manusia itu banyak hal, banyak perkara dan aneka ragam. Mereka yang hatinya lembut, kata Allah Bapa, merekalah yang akan mewarisi bumi. Wah, ini perhatikan ya. Mereka yang hatinya lembut akan mewarisi bumi. Jadi, kelemah lembutan adalah rahasia agar seseorang menjadi pewaris bumi. Apa yang dikatakan oleh Allah Bapa ini berbeda dengan konsep daripada yang dipikirkan atau yang dibuat oleh dunia. Ya, kalau kita tidak ngotot, kalau kita tidak kerja keras, kita memaksakannya, kita nggak dapat. Itu konsepnya dunia, ya. Jadi kita harus rebut, kita harus keraskan, kita harus pokoknya harus ada sesuatu yang diperjuangkan, ya. Harus. Nah, kata harus itu menunjukkan bahwa ada dorongan yang kuat, ya, di dalam hatimu itu yang membuat hatimu nggak lembut, hatimu jadi tegang. Ya, karena hatinya tegang, hatinya jadi keras. Nggak mau mengalah. Kalau aku sampai kendor, kalau aku sampai mengalah, keduluan orang lain, ya kesempatan ini akan diambil oleh orang lain, aku nggak mendapatkannya. Ya, nah makanya orang dunia mendevelop dirinya. Kalau kamu mau dapat, keraskan hatimu, ya baru kamu dapat. Tapi Allah Bapa bilang, ternyata mereka yang hatinya lembut adalah mereka yang akan mewarisi bumi. Dan itu merupakan rahasia yang boleh kita ketahui malam hari ini. Bahwa kelemah lembutan adalah rahasia agar seseorang boleh menjadi pewaris bumi. Amin. Nah, Bapak Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang pengen mewarisi bumi ini, cuma satu caranya. Ya. Jadi ikut Tuhan Yesus itu bukan berarti
Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bersifat materi. Bahkan janjinya Allah yang akan kita bahas malam hari ini. Tuhan akan membuat kita lebih berhasil, lebih sukses daripada orang-orang dunia. Kenapa? Nanti ada alasannya. Tapi sebelumnya, ya pastikan dulu. Untuk mendapatkan itu, jangan Anda rebut, jangan Anda gapai dengan kekerasan hati, dengan ngotot. Tapi dengan hati yang lembut. Harus ada unsur kelemah lembutan tersebut. Nah, Bapak juga berkata begini, setelah, ya, seperti telah kau ketahui, aku membangun kerajaan surga di samping kerajaan dunia miliknya si iblis. Kerajaan ini harus memiliki tanah di bumi. Telah kukatakan kepadamu bahwa orang percaya harus memiliki tanah di bumi karena kerajaan ini harus menguasai bumi. Nah, perhatikan ya. Jadi, idenya Bapak itu ketika dia menyuruh Tuhan Yesus turun membawa sebuah kerajaan, namanya kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu ada di bumi ini juga. Ya. Sekarang, antara kerajaan surga dan kerajaan dunia ini sedang berkompetisi. Ya, sedang bersaing. Kerajaan dunia yang dikelola atau didukung oleh kekuatan iblis itu, dia mencoba memakai segala macam fasilitas yang ada di dunia ini untuk mengembangkan, memperkuat kerajaannya. Dan untuk mempertahankan seluruh materi-materi itu, kalau bisa ada di dalam cengkraman si iblis itu. Jadi kalau orang mau mendapatkannya, harus mintanya kepada si iblis. Ya, tapi Tuhan Yesus datang. Dia membuat tandingannya. Sebuah kerajaan juga yang besarnya sama. Sekarang, ya, Bapak memberitahu kepada kita semuanya. Kerajaan surga itu harus eksis. Kerajaan surga itu harus bisa lebih besar, lebih berpengaruh daripada kerajaan dunia ini. Caranya bagaimana? Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini sekarang mulai, ya, dilengkapi dengan hikmat, dengan kuasa, sehingga mereka ini boleh merebut ya, merebut apa yang sekarang ada di tangannya si iblis itu. Kita lanjut dulu ya, apa yang dikatakan Allah Bapa sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi. Benar kata Allah Bapa, bumi, ya, bumi adalah kediaman sementara bagi umatku, ya. Namun kekuatan kerajaan ini harus dikembangkan di atas tanah kita sendiri. Kenapa? Karena darah anakku telah ditumpahkan di atas bumi. Aku hendak mengambil kembali penguasaan tanah ini dari tangan si iblis. Ingat ya, ketika Tuhan Yesus memulai awal pelayanannya, ketika setelah selesai berdoa puasa 40 hari, dia ditawarin oleh si iblis. Ya, pencobaan yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke atas bukit, lalu dipamerin seluruh keindahan kota Yerusalem itu. Dan iblis berkata dengan lantang, kalau kamu mau sujud menyembah aku, tak kasih semuanya. Tak kasih semuanya. Ya, ketika saya pernah membahas ayat ini, ada orang yang bertanya begini, Pak, bukankah yang menciptakan langit bumi termasuk Yerusalem yang dipamerkan oleh iblis itu kan Tuhan Yesus? Kok iblis itu semena-mena, ya, dia mau memberikan apa yang dibuat oleh Yesus itu kepada Yesus? Menawarkan kepada Yesus apa yang sebenarnya yang Yesus itu buat itu. Nah, itu apakah tidak kebalik, Pak? Ya, lah saudara Anda tahu, ketika Adam diberi otoritas atas bumi ini termasuk Yerusalem itu, iblis berhasil mempengaruhi Adam dan merebut kekuasaannya. Amin. Bumi tetap miliknya Allah, tapi otoritasnya sekarang ada di tangan iblis. Anda bisa membedakan ya. Langit, bumi, dan segala isinya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap miliknya Allah. Tapi otoritasnya sekarang ini ada di tangannya iblis.
Kenapa? Karena satu makhluk namanya Adam yang pernah diberi otoritas atas bumi ini ditipu sama iblis, lalu otoritasnya dirampas, diambil oleh si iblis. Jadi sekarang iblis punya otoritas itu. Kerajaan surga datang untuk adu kuasa, adu tanding, ya, harus lebih powerful daripada kuasa yang dimiliki oleh si iblis itu. Kedua, Tuhan Yesus ketika mati di atas kayu salib, darahnya itu sudah tercurah, ya, di Golgota itu. Saya punya istilah, ya, darah Yesus yang tercurah di Golgota itu menggambarkan, ya, bumi telah meminum darahnya Yesus. Ya, artinya apa? Penebusan atas bumi itu sekarang secara de jure, ya, secara hukum, dengan darah Tuhan Yesus menetes di Golgota itu, bumi meminum darah itu, bumi telah diambil alih oleh Allah kembali. Men? Jadi dulu Yesus ditawarin oleh iblis untuk tunduk kepada iblis, baru dikasih, ya, bumi ini. Tapi Yesus tidak mau. Dia memilih jalan ketaatan. Ketika dia sudah taat di atas kayu salib, darahnya itulah dipakai untuk membeli, ya, ganti daripada tawaran si iblis kemarin itu. Kalau kemarin kamu mau kasih gratis sama aku, enggak, nih aku bayar dengan darahku. Bumi Golgota meminum darah Tuhan Yesus, disitulah secara de jure, ya, sekarang bumi itu sudah kembali kepada Allah. Tapi secara de facto-nya, ya, secara realitanya, harus ada yang mengerjakannya. Siapa? Anda dan saya. Amin. Kita semuanya. Oleh sebab itu, pengertian-pengertian ini akan terus kita pelajari supaya kita menangkap akan apa rencana Allah atas umatnya di muka bumi ini. Nah, saudara, Bapak berkata sekali lagi, aku ingin kerajaanku tumbuh dengan kuasa di atas muka bumi, ya, dengan kuasa di atas muka bumi. Dari awal, aku selalu menggunakan bumi sebagai tempat pertumbuhan orang-orang beriman, ya. Jadi ini bumi ini dipakai oleh Allah untuk menjadi pertumbuhan, ya, semacam tempat penyemaian, ya. Bumi ini tempat penyemaian. Jadi Allah menabur benih di muka bumi ini. Orang-orang yang percaya itu ketika dia percaya dijadikan model oleh Allah, dididik, dibangun oleh Allah, dilengkapi oleh Allah untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat atau ditumbuhkan di muka bumi ini. Nah, benih yang tidak layak nanti akan disingkirkan. Tapi benih yang layak dan akan tumbuh dan pertumbuhan itu akan menghasilkan buah, itulah yang akan dipertahankan oleh Allah. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah di muka bumi ini. Amin. Nah, saudara, Allah pernah membersihkan bumi ini, ya. Allah Bapa katakan begini, aku pernah membersihkan bumi dari orang-orang berdosa pada zaman Nuh, agar ada tempat bertumbuh yang bersih bagi benih Nuh, yaitu orang yang paling benar di muka bumi saat itu. Nah, saudara, yuk kita lihat, ya, beberapa ayat malam hari ini tentang bagaimana Allah membersihkan bumi. Tadi sudah dijelaskan oleh Allah Bapa. Kenapa Bapak membersihkan bumi ini? Memberi tempat, ya, kepada benih-benih yang layak, yaitu keluarga Nuh yang dipandang benar. Jadi yang nggak benar disikat habis, dibuang oleh Allah, ya. Nah, Kejadian 8 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas,
kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, nah saudara, ini cerita ketika Tuhan telah ya menyelamatkan keluarga Nuh itu. Ya, ketika Nuh mulai mempersembahkan persembahan yang harum, lalu Allah berfirman dalam hatinya, ya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi, ya, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat, ya. Jadi, ketika Allah mendapatkan atau melihat bahwa ada orang yang mulai mempersembahkan kepada Tuhan, dia memberi persembahan, yaitu Nuh kala itu, Allah melihat nih, aku mau memulai kembali ini, benih yang baru ini, akan aku perbanyak supaya boleh memenuhi bumi itu kembali. Ya, nah oleh sebab itu, dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Allah memberkati Nuh di sini ya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu, segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah, semuanya itu diserahkan. Saudara, kalau Anda lihat ayat ini hampir mirip ya dengan ketika Allah menaruh Adam di Taman Eden pertama kali ya. Ketika manusia itu ditaruh di Taman Eden, Allah berkata apa? Ya, aku beri otoritas engkau atas segala binatang, atas segala tumbuhan, ya. Engkau boleh berkuasa atas mereka semuanya. Ayat yang sama, ayat yang berbeda, saudara. Ya, dengan orang yang berbeda, ini kepada Nuh, bunyinya hampir mirip, ya. Dengan adanya kemiripan dari firman ini membuktikan Allah sedang melanjutkan tujuannya yang sempat terpending, ya, karena Adam mengalami keturunannya gagal, ya, karena dia telah ditipu dan memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat tersebut. Lalu Allah mulai membenih nih ya, ini Nuh, aku ganti, aku akan pakai dia, aku jadikan pengganti daripada Adam. Generasi berikutnya. Jadi keturunan Adam sampai pada Nuh itu sikat habis. Hanya tersisa keluarganya Nuh. Nuh pun keturunan Adam ya. Tapi keturunan Adam yang lain itu dihabisin dengan air bah tersebut. Allah berharap dari keluarga Nuh ini nanti akan memenuhi bumi dengan penuh kuasa. Seperti harapan Allah sebelumnya kepada Adam punya power, memiliki kuasa atas bumi dan segala isinya itu. Ya, nah saudara, untuk itu prinsip Allah ini nggak bisa ditawar. Demi sesuatu yang murni, demi sesuatu yang benar, demi sesuatu yang mulia, Allah tidak pernah menyayangkan untuk menghukum, membinasakan orang-orang atau makhluk-makhluk yang sudah tidak berguna lagi. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima, kalau Bapak Ibu Saudara baca di sini, perhatikan ya. Allah juga tidak menyayangkan dunia purba. Ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lainnya. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ya, nah saudara, kita perhatikan sekarang ya. Keadaan dunia ini, kalau hari-hari ini kita lihat, orang jahat itu semakin banyak. Ya, kejahatan semakin merajalela di mana-mana. Kalau kita perhatikan kondisi seperti ini, Allah yang sama, yang melihat kondisi Adam, yang melihat juga kondisi Nuh kala itu, apakah dia tidak akan melakukan hal yang sama ketika melihat kondisi dunia sekarang ini? Apakah dia tidak punya gagasan untuk menguduskan atau menyucikan bumi ini kembali dari orang-orang yang fasik tadi itu? Ya, lah oleh sebab itu, pengudusan bumi itu akan tetap Tuhan lakukan. Kapan waktunya kita tidak tahu. Ya, nah pengudusan bumi ya. Sekarang anak-anak Nuh sudah menjadi begitu kotor kata Bapak ya, begitu kotor lagi karena pekerjaan si iblis. Tapi
Kerajaanku, ya, kerajaan yang kumulai harus melakukan pengudusan bumi lagi. Aku hendak menjadikan engkau sekalian sebagai awal dari pergerakan baru ini. Jadi ini janji Allah Bapa kepada kelompok kita ya. Orang-orang yang mengerti tentang rahasia ini akan dipakai oleh Allah dalam akhir zaman untuk awal dari pergerakan baru. Karena pelayananmu, kata Bapak, akan menjadi berkat bagi banyak orang percaya. Sehingga mereka akan memiliki tanah-tanah milik bagi kepentingan kerajaan surga. Siapkan orang-orang percaya akan adanya transfer kekayaan surgawi demi kepentingan kerajaan surga. Nah, Bapak Saudara, masa-masa persiapan telah kita bangun. Kalau Bapak Ibu Saudara, ya, selama beberapa bulan, beberapa tahun ini, kita belajar tentang mematikan daging, ya, mematikan ambisi. Itu semuanya tujuannya untuk mengubah hatimu supaya hatimu menjadi hati yang benar, hati yang lembut, ya. Nah, ketika rencana Allah ya sedang terjadi ini, yang akan dilakukan bahwa pergerakan akhir akan muncul dan dia mencari orang-orang yang telah dipersiapkan. Saya pastikan Bapak Saudara yang telah belajar di RTM ini, paling tidak Anda dan saya akan terlibat di dalam pergerakan akhir, di mana Tuhan akan membuat sebuah pergerakan yang baru. Tadi dia berjanji, ya. Tadi dia katakan, mereka akan memiliki tanah-tanah, ya, memiliki, ya, semua hal yang ada di muka bumi itu untuk kepentingan kerajaan surga. Akan terjadi transfer kekayaan surgawi secara besar-besaran. Dan yang menerima adalah orang-orang yang siap. Karena Anda akan dipakai menjadi bukti ya bahwa Anda adalah orang kerajaan surga yang punya otoritas kuasa atas bumi ini. Ya. Nah, tapi Saudara, perhatiin, ada orang ketika dia sudah menjadi kaya atau melimpah-limpah, biasanya orang menjadi sombong, ya. Kenapa? Karena dia tidak punya persiapan untuk menjadi orang kaya. Gitu? Ada orang waktu miskin rendah hati banget gitu ya. Nah, ketika dia sudah mulai kaya, dia jadi sombong sekali. Pernah lihat orang seperti itu? Pernah enggak? Pernah ya? Jangan sampai Saudara. Kalau pergerakan akhir Allah ini ya akan dikerjakan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengubah keberadaanmu, kondisimu, jangan sampai engkau berubah sifatmu. Dari orang yang sudah rendah hati, karena ditempa oleh masalah-masalah dalam kehidupan Anda, sekarang ketika masa kelimpahan itu terjadi di dalam kehidupan Anda tidak akan menjadi orang yang sombong. Anda tetap humble. Anda tetap rendah hati. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, Saudara, karena hatimu sudah dipersiapkan, jadi itu tidak akan mengubah ketika kondisinya pun berubah di dalam kehidupan kita tersebut. Amin. Nah, Saudara, benar. Itu akan terjadi secara mendadak. Seperti terjadi ketika orang Israel pergi meninggalkan tanah Mesir. Transfer kekayaan terjadi besar-besaran saat itu. Ketika mereka memasuki Kanaan, mereka bukan bangsa miskin yang mengembara. Mereka sangat kaya dan menjadi lebih kaya ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu. Pertama, mereka menerima kekayaan, lalu kemudian mereka menerima tanah. Aku hendak memperlakukan orang Kristen yang lembut hatinya menjadi pewaris bumi. Nah, Saudara, ketika mendengar apa yang dijanjikan Allah Bapa itu, siapa yang nggak senang malam hari ini? Pasti dalam hati kecil Bapak Saudara bilang, aku mau banget. Gitu ya. Tuhan, itu yang aku tunggu-tunggu. Menjadi pewaris bumi. Nah, Saudara, siapa yang pernah mewarisi bumi, Saudara? Ya, siapa orang yang pernah mewarisi bumi? Kalau kita melihat sejarah dalam Alkitab, ada orang yang pernah mewarisi bumi, ya, yaitu pertama adalah Nuh. Anda itu ya.
Karena Nuh itu hatinya benar, hatinya lembut di hadapan Tuhan. Dia mewarisi bumi. Kapan dia mewarisi bumi? Ketika selesai banjir itu terjadi, ya, lalu tinggal 8 orang. Itu keluarganya Nuh semuanya ya. Dikepalai oleh Nuh itu. Siapa yang punya bumi itu? Nggak ada orang lain. Ya hanya Nuh dan keluarganya. Jadi Nuh sekarang punya seluruh bumi itu, betul nggak? Itu ya. Jadi ketika Tuhan mengerjakan pergerakan sesuatu itu, membuat secara mendadak orang jadi pewaris bumi. Itulah yang dialami oleh Nuh kala itu. Banjir terjadi, lalu Nuh ya setelah reda semuanya kelihatan daratannya, Nuh itu semua sekarang jadi miliknya Nuh. Nuh lah yang mewarisi bumi, ya. Tapi saudara, keturunan Nuh itu lama-lama juga jahat juga ya. Akhirnya bangsa Israel harus dibuang ya ke Mesir itu. Nah, disitulah dia dijajah lagi. Tapi Tuhan mengeluarkan kembali ya. Disitulah kembali saudara. Ketika pergerakan terjadi, ya apa yang terjadi? Diawali dengan tuaian atau transfer kekayaan kepada orang-orang yang dipersiapkan dan dipilih oleh Allah tersebut. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel itu. Bangsa Israel itu ketika memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, dia bukan menjadi bangsa yang miskin. Dia bangsa yang kaya. Bahkan saudara Anda lihat, di tengah-tengah padang gurun, dia bisa bikin patung lembu emas, walaupun itu melukai hatinya Tuhan. Betul enggak ya? Itu bukan emas campuran, itu enggak. Emas tulen. Gitu. Bisa dicor, lalu dibuat patung lembu emas. Enggak tahu itu berapa kilo. Itu emasnya banyak banget loh, saudara. Ya. Itu emas dari mana? Emasnya Nuh itu dari mana? Nah, emasnya bangsa Israel itu dari mana? Kok bisa ketika Harun bilang, ya, berikan itu anting-anting, berikan itu cincinmu, berikan itu kalungmu, lalu semua itu dilebur, lalu dijadiin patung. Bayangin saudara ya. Jadi bukan dilapisin kayak Monas itu bukan. Kalau Monas itu kan hanya dilapisin gitu ya, hanya dilapis emas ya. Nah tapi kalau patung yang dibuat bangsa Israel itu benar-benar saudara, luar dalamnya emas semuanya. Perkakas dari bait sucinya. Itu emas semuanya. Nah, itu emas dari mana? Ya, ketika dia memasuki tanah perjanjian, dia mewarisi. Ya, Tuhan katakan, semua tanah yang engkau injak akan menjadi bagianmu. Akan menjadi milikmu. Lah, menjadi pewaris itu. Lah, saudara, itu terjadi dengan begitu mendadak. Ya, dalam Keluaran pasal 12 ayat 35, kita lihat di sini ya. Ini awal muasalnya di mana bangsa Israel jadi orang kaya. Keluaran 12 ayat 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan ya mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu, ya, orang Mesir itu. Nah, saudara, ayat ini ada yang menyalah tafsirkan, ya. Ayat ini ada yang menyalah tafsirkan begini. Lalu mereka mulai berkata, saudara, ya, mari kita berdoa, ya, biar kekayaan bangsa-bangsa itu boleh mengalir ke dalam dompetnya anak-anak Allah, perbendaraan anak-anak Allah. Mari saudara, ya, kita rampas. Kita rampas. Jadi pakai ayat ini saudara ya untuk apa? Untuk merampas mereka. Nah,
dengan arogan, dengan kedagingan, dengan kerakusan, dengan keserakahan, orang-orang yang dimotivasi untuk menjarah dan merampas itu, wah saudara, itu hatinya Anda lihat. Ketika berdoa, itu ya. Coba sekarang perhatiin, kalau Bapak Ibu Saudara pernah ada di kelompok itu, ketika pemimpin itu ngomong seperti itu, kira-kira hatimu ya kondisinya, jenisnya seperti apa? Coba ya, renungkan sedikit aja. Ketika Anda bilang, ayo kita jarah, kita rampas, gitu ya. Kira-kira hatimu pasti penuh dengan keserakahan, bukan? Penuh dengan kerakusan. Ya. Nah, saudara, memang ayat itu mengatakan ya, bahwa mereka merampasi orang Mesir itu. Tapi ini atas izin Tuhan. Ya. Tuhan mengubah hati orang Mesir sehingga orang Mesir itu, padahal orang Israel itu kan pembantunya atau ya apa namanya? budaknya orang Mesir. Jadi budak ini ya pamit sama tuannya, pamit sama nyonyahnya, nyah, ya lah, besok kami akan pergi. Kira-kira nyonya mau kasih kenang-kenangan apa ya? itu sih apa? Budaknya itu ngomong gitu sama nyonyahnya, gitu. Nyonyahnya cuma ngomong begini. Nah, oh iya ya, kita sudah sekian lama ya kamu bantu kami. Oke, ya dah. Aku mau beri sesuatu, ya dah. Gini aja lah. Itu lemari, gitu. Isinya itu perhiasan saya. Kamu boleh ambil berapa saja, silahkan. Dengan murah hati saudara itu loh. Itu brankas dikasih, ya loh, buka semuanya. Itu bangsa Israel itu wah dalam satu hari itu ya dari miskin berubah jadi kaya raya, ya loh. Nah, dari mana? Dari hartanya orang Mesir itu. Ya, jadi kata merampasi ini bukan keinginan daripada orang-orang Israelnya. Tapi Tuhan sendiri yang bekerja melakukan dengan caranya. Amin. Tapi kalau Anda punya niat untuk merampas, kalau Anda punya niat untuk apa namanya? Menjarah, itu salah. Ya. Hatimu jadi nggak benar. Hatimu akan menjadi rakus. Hatimu akan menjadi tamak gara-gara Anda mau merampas ya atau menjarah. Amin. Jadi kalimat demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu munculnya idenya bukan dari manusianya. Dari Allah yang mengerjakannya, dari Allah yang melakukannya, sehingga terjadi sepertinya bangsa Israel itu merampas semua hartanya orang Mesir. Ngerti ya? Jangan disalah mengerti. Jadi nanti kalau Anda ada di dalam satu kelompok ya yang mengajak berdoa, mari kita rampas, mari kita jarah. Anda jangan ikut. Ya. Jangan ikut. Nanti Anda akan dibuat oleh Tuhan, ditaruh pada dalam suatu kondisi, atau situasi, atau keadaan, atau di dalam suatu tempat, ketemu dengan siapa kita nggak mengerti, ya. Dan disitulah, tahu-tahu ada orang bilang, ya, sini Pak Andreas Andi, gitu ya, umpama gitu ya. Nah, bisa nggak datang ke rumah? Ngapain, Pak? Ya mau ngobrol-ngobrol gitu ya. Datanglah gitu loh. Terus dia bilang, Pak Andreas Andi gitu lah. Ya, ternyata yang manggil tadi itu oma-oma gitu lah. Ya. Saya nggak tahu kapan saya nanti dipanggil Tuhan. Saya nggak punya saudara, gitu, tapi saya punya kekayaan. Ya, saya nggak ngerti ini mau diwariskan sama siapa. Mau nggak Pak Andreas Andi? Langsung mau banget. Gitu. Anda dipanggil ketemu orang, tahu-tahu orang itu ya memberikan sesuatu kepada Anda. Itu beda ya.
Dengan akal licik Anda, ada orang mempengaruhi orang ini supaya memberikan hartanya kepada Anda. Ada juga ya. Nah, kadang-kadang pakai nama Tuhan atas nama pelayanan dan sebagainya. Nah, itu hatinya nggak beres. Ketika Anda nggak pengen, ya Tuhan bawa Anda pada situasi kondisinya ke orang yang tepat di tempat yang tepat, disitulah Tuhan akan membuat Anda hari itu jadi kaya. Nah, orang yang melihat sepertinya Anda merampasi kan, menjarah sepertinya. Tapi bukan karena Anda pengen menjarah, bukan. Allah yang membuat orang itu bermurah hati kepada kita semuanya. Amin. Dan itu nanti akan terjadi. Ya, Anda akan kaget. Mungkin itu tanggamu yang punya 3 gelar, ya lah. Ya, kikir, pelit, bin, pedit. Nah itu, sudah. Anda tahu 3 gelar itu ya. Itu kan nggak enak ya. Kikir, pelit, bin, pedit. Amin. Nah, siapa di sini punya gelar itu? Kikir, pelit, bin, pedit. Nah, coba saya lihat wajahnya. Oh, nggak ada. Kikir, pelit, bin, pedit ya. Satu kali ya. Anda sudah enak banget dengan orang itu. Orang kayak begitu ya. Ya, nggak punya hati, nggak punya belas kasihan. Tapi satu hari Tuhan ubah. Karena dia kikir, karena dia pelit, bin pedit itu, makanya dia jadi kaya. Orang dunia bilang ya, kalau nggak pelit nggak kaya, betul? Makanya dia pelit supaya dia kaya. Ketika dia sudah kaya, Tuhan ubah hatinya. Jadi murah hati ketika ketemu dengan Anda. Anda kaget, betul nggak itu? Nggak salah nih. Orang yang punya 3 gelar, kikir, pelit, bin, pedit, tahu-tahu dia menyerahkan hartanya kepada kami. Nah itu kalau Tuhan buat, nggak ada yang mustahil. Tapi Anda harus masuk dalam kegerakan yang Allah mau buat ini. Ya, Tuhan akan kerjakan itu di akhir-akhir zaman ini. Kalau Anda siap. Tapi tetap prinsipnya, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi, amin, mewarisi bumi. Jadi tugas kita menjaga hati, supaya hatimu tetap lembut. Ya, tetap lembut. Nah, ketika Anda lembut, Tuhan yang akan membuat situasinya berubah. Amin. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah Bapa sekali lagi, sudah sini ya. Hal itu telah diberitahukan oleh Tuhan dari awal ketika ia menyuruh Musa kembali ke Mesir untuk melepaskan bangsa Israel. Ya, jadi saudara, sebelum itu terjadi, Tuhan sudah memberitahu kepada leadernya, kepada pemimpinnya, yaitu Musa. Itu tertulis dalam Keluaran pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Perhatikan ya. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Amin. Jadi sudah diberitahukan. Nanti ketika harinya tiba, kegerakan itu tiba, di mana Allah melepaskan engkau dari cengkraman Mesir itu, kamu harus melakukan itu. Jangan lupa, minta barang-barangnya. Kamu jangan pergi dengan tangan hampa. Ya, nah, ini janji Tuhan, saudara. Kegerakan baru akan terjadi. Ya, tapi Matius pasal 5 ayat 5, ini kuncinya. Ya, jangan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin. Siapa yang dipilih dalam kegerakan akhir untuk menerima transfer kekayaan dari bangsa-bangsa itu? Orang-orang yang memiliki kelemah lembutan di dalam hatinya. Nah, sekarang malam hari ini saya mau jelaskan tentang apa arti daripada lemah lembut. Ya,
Apa artinya lemah lembut? Apa artinya lembut hati itu? Artinya ialah mereka yang tak mempunyai keinginan sendiri, tapi selalu siap sedia untuk dipakai bagi kepentinganku. Ya, sekali lagi, camkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Apa artinya lembut hati? Artinya ialah mereka yang tak mempunyai keinginan sendiri, tapi selalu siap sedia. Ya, nah, di mana? Siap sedia untuk dipakai bagi kepentinganku. Ya, jadi itulah yang disebut lembut hati. Nggak punya keinginan sendiri, walaupun ini sudah dikhotbahkan. Terus jangan mimpi-mimpi terus. Tugas Anda cuma satu, jaga hatimu. Ya, ubah hatimu sampai menjadi lembut. Proses dalam kehidupan ini cuma tujuannya satu, untuk melembutkan hatimu. Ya, kenapa Pak saya punya istri kok cerewet banget? Kenapa Pak saya punya anak kok begini? Kenapa Pak tetangga saya kok begini? Kenapa Pak bos saya kok begini? Kenapa Pak gini? Semuanya itu diizinkan oleh Tuhan untuk menyentuh hidupmu. Tujuannya cuma satu, untuk mengubah hatimu. Semakin banyak pressing, semakin banyak tekanan, semakin banyak godaan. Kalau engkau bisa menguasainya, itu nanti akan mengubah hatimu jadi lembut. Lembut itu fleksibel. Amin. Anda lihat per ya, itu ditekan sampai ke bawah. Karena dia lembut, fleksibel. Ketika bebannya dilepas, per itu bisa naik tinggi. Betul? Nah, tapi beda saudara. Besi yang keras, ditekan gitu ya, patah. Amin. Nah, yang lembut beda. Fleksibel itu namanya. Mulai belajar. Anda bisa hidup bergaul dengan orang model apapun juga. Bisa nggak? Pengennya kan kalau kita itu hidup ketemu dengan orang-orang yang senyum terus dengan kita, gitu ya. Kasih duit kita terus, gitu ya. Kasih hormat kita terus, gitu ya. Tapi kita nggak bisa hidup dengan orang-orang yang jengkelin dalam kehidupan kita. Fleksibel itu artinya siapa saja, ya, Anda bisa. Itu namanya fleksibel. Amin. Nah, kenapa? Karena nggak ada kepentingan diri sendiri. Cuman satu, rela dan siap untuk dipakai oleh Allah. Itu namanya lembut hatinya. Amin. Hati yang jernih dan tak mementingkan diri sendiri, sama sekali mereka mengasihi aku dengan segenap hati. Tak peduli situasi atau tuntutan lingkungan mereka. Mereka membatasi diri hanya untuk menyenangkan aku dengan hati yang amat mengasihi aku. Amin. Tak peduli situasi atau tuntutan. Satu tujuannya, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Hak waris bumi ini hanya diberikan dengan dasar seperti itu semata-mata. Engkau lihat bahwa telah lama aku berjanji kepada anakku bahwa ia akan mewarisi bumi dan memerintah di atasnya. Ya, nah, ia akan memperoleh bangsa-bangsa dan menjadi raja di atas bumi. Semua lutut akan berlutut di bawah kaki anakku dan menyembah dia. Tapi mereka yang menyembah aku dan anakku akan mewarisi bumi sebagai tempat sementara mereka. Ya, perhatikan. Mazmur pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan
Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Jadi awal ketika Allah menciptakan Tuhan Yesus, ya, memang Tuhan Yesus mau dijadikan sebagai raja atas bangsa-bangsa itu, ya, dan akan memiliki milik pusaka sampai ujung bumi tersebut. Nah, saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 25, karena Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengalahkan dan menaklukkan segala sesuatu itu? Bukan dengan kekerasannya, tapi dengan lembut hatinya. Amin. Nah, makanya orang-orang yang datang pada Tuhan Yesus akan diajar untuk menjadi orang yang lembut dan rendah hati. Amin. Tujuannya apa? Karena orang-orang tersebut dipersiapkan nantinya untuk boleh mewarisi bumi ini. Bapak Saudara, ada beberapa orang yang sudah mengalami gejala-gejalanya. Ya, betul. Begini, ada orang yang awalnya itu sudah memang bosan miskin, lalu mulai berusaha bagaimana dia keluar dari kemiskinannya dan kegagalannya itu. Dengan berbagai upaya dia lakukannya. Tapi ya, justru saudara, keadaan bukan semakin baik. Ya, pernah sampai mengalami satu titik sukses. Tapi akhirnya dia jatuh ke dalam pencobaan juga. Ya, ambruk lagi sampai ke titik terendah, nol lagi dan sebagainya. Lah, saudara, ada beberapa orang yang telah ikut pengajaran RTM ini, ya, karena pengajaran RTM ini kan sudah diajarkan sejak mulai tahun 96 ya, 96 itu kita sudah mulai buka kelas pemuridan dengan materi pelajaran seperti ini, ya. Nah, saudara, jadi ada murid-murid yang lama, ya, yang sudah mulai belajar tahunan ya tentang pelajaran pemuridan di Revival Total Ministry ini, ya. Salah satunya ketika dia harus mengalami proses di dalam kehidupannya, ya. Dia sekarang banyak mengalami pressing, ya, tekanan, ya, hidup dan sebagainya. Nah, akhirnya dia pernah satu kali minta untuk didoain. Saya bilang begini, ya. Seperti Paulus mengatakan, ya, dalam kelemahanku, kuasamu menjadi sempurna. Itu ayat yang saya dapat ketika saya mendoakan orang itu. Ya, jadi ketika saya doakan, lalu Tuhan memberikan ayat itu untuk diberikan kepada orang itu. Dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan sempurna. Maksudnya apa, Pak? Dalam kelemahanmu, ketika engkau dalam titik sudah tak berdaya, dia langsung senyum. Dia bilang gini, betul Pak, selama ini saya merasa bisa, walaupun tak mampu. Nah itu aneh ya, merasa bisa walaupun tak mampu. Banyak orang kan begitu. Merasa bisa walaupun tak mampu. Itu kan gengsi sebenarnya ya. Orang gengsi itu seperti itu. Nggak ada kekuatan, tapi merasa bisa. Banyak sekali saya ketemukan orang seperti itu. Ya, jadi sudah nggak punya kekuatan, sudah nggak punya modal, tapi tetap merasa bisa. Ya, disitulah firman Tuhan mengatakan seperti itu. Saya berikan kepada orang itu, Pak, ya, di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dia bilang, ngerti Pak sekarang. Oh gitu ya. Jadi apa yang dilakukan? Saya sekarang harus merasa tidak bisa tanpa Tuhan. Saya mau ikut Tuhan aja. Saya menyenangkan Tuhan. Saya tidak peduli apa yang sedang saya alami, saya tidak peduli dengan apa yang saya hadapi, tapi saya peduli semua itu atas izin Tuhan, dan Tuhan melihat ada rencananya yang indah di balik semuanya itu. Nah, ketika dia sudah mulai bisa berpikir seperti itu,
Tuhan promosikan dia. Luar biasa. Dia kaya mendadak. Berhasil mendadak. Ya, sampai dia terheran-heran. Itu orang biasanya saya deketin, saya lobby, itu selalu nggak berhasil, Pak. Tapi ketika saya mulai merasa nggak bisa tanpa Tuhan, jadi lembut ya hatinya. Itu orang-orang yang pernah pengen saya jumpai itu, dia sendiri akhirnya yang datang pada saya, Pak. Nyari saya. Dia datang, dulu kamu pernah nyari saya ya? Ada apa ya? Dulu dicari, dia pura-pura nggak lihat, sudah ya. Nggak tahunya sudah setelah hati orang itu berubah jadi lembut. Itu orang-orang yang sulit untuk dicari itu. Sekarang mencari dia. Ya, apa yang kamu harapkan? Apa yang gini-gini? Dia langsung cerita. Apa yang diceritakan langsung direspon, ya. Nah, akhirnya dia bisa kerjasama, ya. Nah, terus modalnya dari orang itu, karyawannya dari orang itu, dia hanya idenya saja, ya. Akhirnya berhasil. Nah, dia dapat, ya, keuntungannya besar. Lalu dia mulai jadi kaya, kekayaan yang melimpah-limpah mulai terjadi. Caranya bukan karena Anda ingin kaya. Semua orang sebenarnya ya pasti mau kaya kan? Gak rela terus hidup miskin kan? Tapi saudara, Anda jangan ingin kaya. Beda ya. Kalau Anda mau kaya, tapi jangan ingin kaya. Nah, biarkan Tuhan nanti yang melihat. Ketika Tuhan melihat, dia mulai punya rencana dalam hidup kita. Aku mau Pak Kis kaya. Tuhan bilang begitu. Beda ya. Lalu keinginan Allah itu diberikan, dinyatakan kepada Pak Kis. Pak Kis dengar. Oh, Bapak pengen aku kaya ya? Terima kasih. Aku setuju. Ya, aku mau kaya. Aku mau kaya bukan karena aku pengen kaya. Aku mau kaya karena Tuhan yang bilang, dia yang mau menjadikan aku kaya. Amin. Beda ya. Ketika Tuhan mau menyembuhkan orang sakit, dia tanya, maukah engkau sembuh? Aku mau sembuh. Dengar ya. Nah, dia punya kemauan sembuh, tapi dia nggak punya keinginan sembuh. Mau sembuh. Karena apa? Tuhan ngomong, aku mau sembuhkan kamu. Ini beda. Dan nanti coba dipelajari kalimatnya antara ingin dan mau tadi itu. Memang ada hampir mirip sih, gitu. Tapi keinginan itu lebih kebentuk ambisi sebenarnya. Ya. Tapi mau itu keadaan. Ya. Keadaan Anda. Nah, dia mau Anda kaya, Anda jadi mau kaya. Tapi bukan karena Anda ingin kaya, tapi karena Tuhan yang ingin Anda kaya. Nah, bagaimana itu bisa terrealisasi? Biar ada terang yang menerangi sisi gelap dalam kehidupan kita ini. Bila terang itu bangkit, saudara, nanti akan ada satu kemerdekaan yang luar biasa. Amin. Ada satu hukum di alam roh. Ya, jika terang itu datang, maka kegelapan itu akan pergi. Amin. Nah, bila terang itu bangkit, ini perlu penyingkapan. Amin. Bila terang bangkit. Bila terang mulai bangkit di atas hidup manusia, kegelapan akan dilucuti. Nah, berikutnya, kekayaan bangsa-bangsa itu telah menjadi semacam hukum alam. Ketika cahaya memancar dalam kegelapan, banyak serangga datang berkumpul di sekitar cahaya itu. Dalam hidup kerohanian, hal yang sama terjadi. Karena terangmu sudah menyala, bangsa-bangsa akan mencari kebenaran ya yang telah kutaruh di dalammu
ya, dalammu dengan sewajarnya. Kekayaanmu nanti akan melimpah-limpah. Ya. Yuk kita lihat dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya. Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Perhatikan ya, jika terang itu datang, ya, kemuliaan Tuhan terbit. Amin. Sehingga kegelapan yang menutupi bumi, kekelaman bangsa-bangsa, itu dibuka, disingkap oleh terang itu. Dan kemuliaannya akan menjadi nyata atas hidup kita. Amin. Nah, saudara, rencana Bapak yang mulia itu akan menjadi realita, nyata di dalam kehidupan kita. Bila terang itu bangkit, bila terang itu datang. Amin. Nah, terus ayat yang ketiga. Lanjutnya ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Nah, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling mereka. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan akan digendong. 5. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Perhatikan, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Engkau akan berseri-seri, ya, engkau akan tercengang-cengang dan engkau akan berbesar hati, kata firman tadi. Karena kelimpahan bangsa-bangsa dari seberang laut akan beralih kepadamu, ya. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini penggenapan, saudara. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus khususnya, ya. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Anda cari? Kebenaran. Ketika kebenaran tersingkap, itu seperti terang yang menelanjangi kegelapan, betul? Orang Jawa bilang, ngeh. Baru ngerti. Itu karena apa? Diterangi namanya. Cari kebenarannya. Amin. Cari kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang disebut semuanya yang ditambahkan kepadamu itu? Alkitab melanjutkan ya. Yaitu ya, semua yang dicari bangsa-bangsa itu loh. Yang akan ditambahkan kepadamu ketika Anda dan saya mulai bisa menemukan kebenarannya atau terang itu. Apa yang dicari bangsa-bangsa, saudara? Ya cien, betul nggak ya? Ya duit, kekayaan, betul? Itu yang dicari bangsa-bangsa. Itu nanti akan ditambahkan kepadamu. Caranya apa? Temukan kebenaran. Bila terang itu tersingkap, kekayaan bangsa-bangsa akan dilimpahkan kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, beralih kepadamu sebagai bentuk tambahannya itu. Amin. Nah, sekarang ayat 6-nya ya, Yesaya 60. Ayat 6, tadi sampai 5, sekarang 6 ya. Sampai ayat yang ke-9. Ini kriterianya, kekayaannya ya, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Ya, unta-unta muda dari Median dan Eva, ya, dulu unta itu kan kendaraan, ya. Oh, sekarang mungkin Jaguar atau unta-unta muda, ya, baby new series, ya. Nah, akan datang padamu. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Amin. 7.
Segala kambing, domba, kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ayat 8. Siapakah mereka ini? Yang melayang-layang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Nah, siapa itu? Ya, 9. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh-jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Amin. Wow, saudara, luar biasa ya. Itu yang terjadi. Bila terang itu bangkit, bila kebenarannya tersingkap, semua hal yang dijanjikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan Anda. Kalau hari ini Anda masih mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan Anda, sepertinya ada sesuatu yang terkurung atau tertutup, terbungkus oleh kegelapan. Lalu Anda bilang itu misteri, betul ya? Nah, apa yang Anda lakukan? Cari kebenarannya. Ya. Datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus. Sampai Anda menemukan kebenarannya. Jika kebenarannya itu ada dan bisa Anda temukan, itu seperti terang yang menyingkap atau menelanjangi kegelapan. Ketika terang itu sudah menguasainya, akan terjadi sebuah mekanisme baru. Amin. Kekayaan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada Anda. Terjadi transfer yang luar biasa. Yuk, mulai dialami ya. Jadi kita sudah mulai belajar tentang proses dalam kehidupan kita. Malam hari ini, kita mulai sekarang mengerti apa tujuannya Allah. Bagi yang belum menemukan terang itu, malam hari ini harus PR dikerjakan. Sampai menemukan terang itu, ya, kebenaran daripada terang itu, sampai Anda boleh mengerti. Oh, maksudnya Tuhan itu seperti ini toh. Kalau Anda ngomel terus, ketika menghadapi persoalan, Anda nggak ngerti maunya Tuhan, bukan? Tapi kalau Anda bisa berkata, selalu bersyukur, amin. Kau Tuhan yang setia, amin. Selalu bersyukur, Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, aku tahu Engkau tak pernah melepaskan aku, Engkau selalu menopang aku, Engkau setia dalam hidupku. Aku mau tahu kebenarannya. Kenapa Engkau izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupanku? Bukan mengejar jawabannya dulu, bukan. Tapi mulai mengkuak dulu, yaitu kebenaran dari dibalik persoalan itu apa. Kalau Anda nggak pernah menemukan kebenarannya dulu dalam sebuah peristiwa atau masalah dalam kehidupan Anda bisa keluar dari masalah. Mungkin ditolong oleh iman orang lain, ya, atau dibantu oleh teman-teman Anda. Tapi Anda akan mengalami hal yang sama kembali, terulang kembali dalam kehidupan Anda. Sekali Anda bisa merdeka dari daerah kegelapan itu, ya, dan Anda menemukan kebenarannya, Anda nggak akan masuk lagi dalam pergumulan atau masalah yang sama itu lagi. Temukan titiknya dulu, titik kebenarannya itu. Nanti dampaknya, way out-nya itu datang sendiri. Amin. Itu datang sendiri. Ada orang sakit, dia bingung ya, sampai uplek, sampai stres, kemana-mana, minta didoain. Gitu. Pokoknya aku mau sembuh. Ya memang betul orang sakit pengen sembuh. Tapi kalau Anda tahu, Roma 8 ayat 28, Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Apa artinya baik? Temukan kebenarannya. Kenapa saya sakit? Ketika Anda mengerti kenapa Anda sakit, dan itu sudah jelas, minta ampun kalau Anda salah kepada Tuhan. Ya, kalau ada yang perlu diampuni, Anda ampuni orang itu, kesembuhan datang sendiri. Betul?
Ketika kegelapan diterangi, kegelapannya harus hilang, harus pergi. Ya. Nah, tapi kalau Anda hanya mengejar kesembuhan, Anda hanya cari orang-orang yang berkuasa. Wah, tolong doain, wah tolong gini gitu ya. Nah, sekarang mulai ya. Bila terang itu datang, maka kekayaan itu akan terjadi. Nah, saudara, kalau sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, Tuhan akan melihat ukuran kesetiaan atas benda. Ya, ini penting juga. Ukuran kesetiaan atas benda. Bapak berkata, aku ya membutuhkan sarana bumi untuk memenangkan seluruh dunia. Uang juga akan dipakai untuk mengembangkan kerajaanku. Itu sebabnya aku mengambil ukuran kesetiaan terhadap uang sebagai dasar untuk menerima kekayaan kerajaan. Ya, nah saudara, coba sekarang ya, uang, ya, uang itu wah semua orang pasti suka uang, ya. Nah, rupiah aja seneng, apalagi apa namanya euro, lebih seneng lagi. Nah, saudara, orang seneng uang semuanya, ya, karena dipikir uang itu segala-galanya. Tapi saudara, Tuhan kadang-kadang menggunakan uang itu untuk menguji kesetiaan kita, ya, akan uang itu. Nah, saudara, kalau Anda bisa dipercaya, ya, setia dengan harta yang ada di dunia ini, Anda akan diberi harta yang sesungguhnya. Itu ada di dalam Lukas 16, ayat yang ke-11. Tuhan Yesus berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, ya, ini duit, ya, uang, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Jadi uang itu sebenarnya bukan hartamu, saudara. Ya, makanya tadi ditransfer dari dunia ini kepada Anda. Hidup kita tidak tergantung dengan duit. Harta sesungguhnya di dalam hidupmu adalah Tuhan. Amin. Bukan duit. Bukan duit, tapi Tuhan kadang-kadang izinkan. Bagaimana saudara? Ada orang ya, ketika pegang duit sama nggak pegang duit, nanti akan berubah. Nah, apakah ketika Anda pegang duit sama nggak pegang duit, Anda tetap sama? Coba nih. Nah, kesetiaan Anda akan dilihat. Bagaimana Anda bisa menggunakan, memanfaatkan uang itu untuk apa? Ketika orang mendapatkan duit, punya kekayaan, lalu berfoya-foya. Tapi ada orang yang punya tanggung jawab. Ketika dia diberkati, dia nggak langsung menggunakan kekayaannya itu untuk berfoya-foya untuk dirinya. Tapi dia tanya sama Tuhan yang memberikannya. Tuhan, kenapa engkau percayakan kekayaan ini kepadaku? Siapa yang pernah melakukan ya? Kalau Anda mungkin nih baru mendapatkan bonus gitu ya, lalu cepat-cepat mau beli apa ya, mau beli apa gitu, ya. Bonus itu berkat dari Tuhan. Ketika Anda dapat berkat dari Tuhan bonus gitu, Anda pernah angkat di hadapan Tuhan enggak? Anda tanya Tuhan, kenapa engkau berkati aku? Siapa yang pernah lakukan? Kenapa engkau berkati aku? Pak, nggak sempet Pak. Duitnya udah narik saya ke mall. Duitnya adalah sudah narik saya ke Pondok Laguna. Ngajak makan. Loh. Jadi ketika menerima itu jangan langsung digunakan. Coba nih angkat, Tuhan, kenapa engkau percayakan kekayaan ini kepadaku? Untuk apa? Kenapa Anda nggak berani? Takutnya apa? Ya, ketika Anda menerima, lalu Anda tanya, untuk apa? Lalu Tuhan bilang, untuk
dibagi sama Pak Gideon. Hah? Umpama gitu loh. Lah, daripada nanti saya dengar begitu dari Tuhan gitu ya, mending nggak nanya aja lah gitu ya. Kan diberikan pada saya. Ya untuk saya. Cepat-cepat digunakan. Cepat-cepat disimpan di deposito. Ya loh. Nah, mulai belajar. Ya. Allah ingin melihat kesetiaan Anda dengan mamon itu. Itu nanti akan menentukan, saudara. Anda akan dipercaya tentang harta sesungguhnya, yaitu Yesus sendiri. Kalau Yesus sampai mempercayakan dirinya kepada Anda, wah itu anugerah yang besar. Amin. Ngerti sudah maksud saya? Banyak orang ingin percaya kepada Yesus. Tapi apakah Yesus mempercayakan diri kepada Anda sebagai harta sesungguhnya di dalam hidup Anda? Satu kali, ya, ketika Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat 5 roti, 2 ekor ikan, dimakan 5.000 orang. Besoknya, saudara, banyak yang mencari Tuhan, bukan? Tapi apa Alkitab mengatakan? Yesus menarik diri, betul nggak lah? Karena dia tahu apa tujuan mereka mencari dia. Dia tidak mempercayakan dirinya kepada orang itu. Kalau kita mau, ya, dia mempercayakan dirinya kepada Anda. Anda harus setia. Bisa dipercaya dulu dengan harta sementara, yang harta orang lain tadi loh. Ya, kekayaan semua itu harta bangsa-bangsa. Hartanya orang percaya itu cuma satu. Yesus, engkaulah harta di dalam hidupku. Amin. Itu harta sesungguhnya di dalam hidup Anda. Amin. Halo? Gak banyak yang melambai. Enggak lah. Cuman bengong aja. Ya. Lalu, udahlah. Nah sekarang lihat, perhatiin ya. Memang janjinya indah ya. Tapi ditutup dengan di sini ini. Dia mau menguji Anda. Dia transfer kekayaan bangsa. Ketika Anda menerima, Anda punya tanggung jawab enggak di sini nih, ya? Nah, terus sekarang berikutnya. Oh, haleluya. Bapak berkata begini, aku hanya hendak mempercayakan kekayaan kerajaan ini kepada mereka yang jujur, yang tidak serakah. Aku sedang membentuk orang-orang yang seperti itu sebelum transfer kekayaan itu benar-benar terjadi. Amin. Gak semua orang akan dipercayakan kekayaan itu. Hanya orang yang jujur, yang tidak serakah, yang rela dibentuk untuk menerima transfer kekayaan yang sebentar terjadi. Nah, engkau belajar dari orang Israel bahwa mereka setelah menerima kekayaan dari orang Mesir, kemudian itu berguna untuk membangun bait suci, betul? Bagi Allah mereka di padang gurun. Namun mereka masih juga memiliki banyak harta ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Jadi belajar dari bangsa Israel. Diizinkan untuk menerima kekayaan bangsa-bangsa untuk apa? Untuk membangun rumah Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan itu loh. Ini penting nih, ya. Nah, seperti bangsa Israel. Dan ketika dia melakukannya, dia bikin bait suci, dia bikin tabut perjanjian, dia bikin juga apa namanya? Menorah itu, kagidian, semua dari emas tuh. Mereka masuk tanah perjanjian masih punya harta loh. Masih kaya. Dan Tuhan pengen terjadi itu seperti itu dalam kehidupan kita ini. Ya, hidup kita diperlengkapi, diperkaya oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oke, sekarang kesimpulannya. Nah, kesimpulannya apa? Tuhan membutuhkan orang-orang yang lemah lembut hatinya. Perhatikan. Jadi siapa yang dibutuhkan Tuhan? Orang-orang yang lemah lembut hatinya. Penurut perintahnya untuk dijadikan pewaris-pewaris bumi. Pemilik properti-properti yang besar. Agar dengan demikian ia menguduskan bumi ini dari kenajisan orang dunia. Supaya kerajaan surga memiliki basis-basis besar untuk membina orang beriman menjadi cloning Yesus di mana-mana. Sehingga kerajaan si iblis terdesak sepenuhnya,
bahkan takluk kepada kerajaan Yesus Kristus. Amin. Wow, ya. Puji Tuhan. Jadi malam hari ini kasih dan kelemah lembutan ditutup dengan transfer kekayaan bangsa-bangsa kepada kita semuanya. Amin. Tapi yang dipakai Tuhan, yang akan diberi oleh Tuhan adalah orang yang memiliki hati lemah lembut. Oke, Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah selesai tentang kasih dan lemah lembut, ya. Nah, besok kita akan membahas bab yang baru. Judulnya adalah firman mengubah materi. Nah, firman mengubah materi. Ayo ajak teman-teman yang lainnya ya, supaya mereka boleh belajar bersama-sama dan boleh bertumbuh dan mendapatkan berkat yang sama juga. Terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk sekarang